Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Mestara Hayu dengan nomor NPM 20212121575. Saya dari kelas S2B, kelompok 4. Video PPT ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Irwan Siagian, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas materi tentang cara artikulasi. Baik teman-teman semua, sebelum kita membahas cara artikulasi, kita harus mengetahui apa itu cara artikulasi. Pengertian artikulasi menurut Mustain pada tahun 2010 halaman 30. Artikulasi melibatkan kemampuan bicara dan membaca. Pengertian artikulasi ialah struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara, membaca, dan pemrosesan kata lainnya, dan area gerak tambahan seperti menulis, membuat sketsa, dan gerak ekspresif lain. Pengertian artikulasi menurut Supartini Endang tahun 2003 halaman 25. Pengertian artikulasi ialah perangkat alat ucap atau alat bicara yang mekanisme kerjanya memproduksi suara atau bunyi bahasa yang memiliki sifat-sifat sehingga bunyi yang dihasilkan antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Pengertian artikulasi menurut Chandra Sedi N. tahun 2004 halaman 21. Artikulasi adalah bagian tertentu alat ucap yang dituju atau disentuh oleh artikulator, bibir atas, gigi atas, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Pengertian artikulator menurut Mustain pada tahun 2010 halaman 30. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan dalam berbagai posisi, misalnya bibir bawah, ujung lidah, daun lidah, dan punggung lidah. Jenis artikulator aktif menurut Huda Miftahul pada tahun 2013 halaman 269. Artikulator aktif adalah alat ucap yang bisa bergerak dan dipergunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Contohnya, lidah dan bibir. Jenis artikulator pasif menurut Huda Miftahul pada tahun 2013 halaman 269. Artikulator pasif yaitu alat ucap yang tidak bisa bergerak tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Contoh, gigi atas dan langit-langit. Tempat artikulasi menurut Chair Abdul tahun 2008 halaman 48. Tempat artikulasi yaitu tempat terjadinya bunyi konsonan atau tempat bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif. Cara artikulasi menurut Chair Abdul tahun 2009 halaman 48. Cara artikulasi yaitu bagaimana tindakan atau perlakuan terhadap arus udara yang baru keluar dari glotis dalam menghasilkan bunyi konsonan, misalnya bunyi P dihasilkan dengan cara mula-mula arus udara dihambatkan pada kedua belah bibir lalu tiba-tiba diletupkan dengan keras, maka bunyi P disebut bunyi hambat atau bunyi letup. Faktor artikulasi menurut Chair Abdul tahun 2009
halaman 48. Yang pertama, posisi mulut. Posisi dan bentuk mulut yang tepat dan tidak dipaksakan adalah salah satu faktor yang membuat artikulasi menjadi baik. Sebab udara akan leluasa masuk dan keluar dari rongga mulut, yang mempengaruhi artikulasi kita dalam menghasilkan vokal yang baik. Yang kedua, posisi badan. Menurut Chair Abdul, tahun 2009, halaman 48. Posisi badan yang baik juga dapat membantu kelancaran sirkulasi udara yang menjadi pendorong utama penghasil suara. Contoh, posisi badan yang baik adalah ketika posisi kepala yang tegak, tulang belakang dalam posisi lurus sedikit membusung pada bagian dada, dan posisi kedua kaki tegak dan berjarak sekitar 20 cm. Yang ketiga, latihan olah vokal. Menurut Chair Abdul, tahun 2009, halaman 48. Latihan olah vokal dilakukan untuk menghasilkan suara yang jelas di telinga sekaligus untuk menyempurnakan makna bernyanyi agar terdengar enak dan merdu. Yang keempat, latihan teknik bunyi vokal. Menurut Chair Abdul, tahun 2009, halaman 48. Bunyi vokal adalah suatu bunyi yang keluar dari paru-paru saat tidak hambatan, di mana suara yang dihasilkan akan berbeda sesuai dengan tinggi rendah lidah, maju mundurnya lidah, dan posisi bibir. Yang kelima, latihan teknik pembentukan bunyi konsonan. Menurut Chair Abdul, tahun 2008, halaman 48. Bunyi konsonan adalah suatu bunyi yang keluar dari paru-paru dengan memperoleh hambatan, di mana suara yang dihasilkan sangat bergantung pada peranan lidah. Jenis cara berartikulasi. Menurut Kushartanti dan kawan-kawan, tahun 2005, halaman 38. Letupan. Bunyi letupan diartikulasikan oleh artikulator aktif yang menghambat seluruh aliran udara dan melepaskannya dengan letupan, sehingga menghasilkan bunyi P, B, T, D, K, G, tanda tanya. Bunyi P dalam kata pergi. Bunyi B dalam kata bukti. Bunyi T dalam kata tidak. Bunyi K dalam kata kita. Bunyi G dalam kata gendut. Bunyi tanda tanya dalam kata taat. Geseran. Menurut Kushartanti dan kawan-kawan, tahun 2005, halaman 38. Pada jenis artikulasi ini, sebagian aliran udara mengalami penghambatan. Artikulator aktif dan pasif membentuk celah sempit sehingga udara dapat tetap mengalir dan memproduksi bunyi S, Z, dan sya. Contoh bunyi sya menjadi kata syarat. Paduan. Menurut Kushartanti dan kawan-kawan, tahun 2005, halaman 38, berkat kombinasi antara artikulasi letupan dan artikulasi geseran, bunyi paduan dapat terwujud yaitu bunyi C dan J. Contohnya, bunyi C dalam kata cinta, bunyi J dalam kata jadi. Bunyi sengau menurut Kushartanti dan kawan-kawan, tahun 2005, halaman 38.
Artikulasi nasal memungkinkan artikulator untuk menghambat aliran udara pada rongga mulut dan melepaskannya melalui rongga hidung. Bunyi sengau mencakup bunyi m, en, eng, dan nya. Bunyi eng memaknai eng yang kita temukan pada banyak kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah nganga, getaran. Menurut Kus Hartanti dan kawan-kawan, tahun 2005, halaman 38, artikulator aktif yang bersentuhan dengan artikulator pasif secara beruntun dapat menciptakan bunyi getaran seperti bunyi R. Contoh bunyi R pada kata rindu. Sampingan. Menurut Kus Hartanti dan kawan-kawan, tahun 2005, halaman 38, bunyi sampingan tercipta karena aliran udara terhambatan di tengah dan dikeluarkan melalui pinggir lidah. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi L. Contohnya bunyi L pada kata lelah. Hampiran. Menurut Kus Hartanti dan kawan-kawan, tahun 2005, halaman 38, artikulasi hampiran mempersempit aliran udara di rongga mulut tanpa menghasilkan geseran. Artikulator aktif kemudian bergerak kepada artikulator pasif dan menjauh kembali ketika udara mengalir keluar. Bunyi yang dihasilkan dari artikulasi ini adalah bunyi W dan J. Contoh bunyi W pada kata wanita. Bunyi J pada kata jarak. Cara melatih artikulasi. Menurut Wulandari Oki dan kawan-kawan tahun 2015, mengucapkan abjad dengan benar. Pelafalan abjad harus dilakukan dengan benar. Usahakan untuk selalu memperhatikan bentuk mulut saat mengucapkan kata. Contohnya, ucapkan huruf A dengan mulut terbuka lebar, huruf I dengan mulut terbuka sedikit dan kedua gigi hampir menyatu. Cara melatih artikulasi. Menurut Wulandari Oki dan kawan-kawan tahun 2015, berlatih mengucapkan kata secara lambat dan cepat. Setelah menghafalkan bunyi abjad dengan benar, selanjutnya cobalah untuk mengucapkan kata secara lambat dan cepat. Latihan ini juga bisa dikombinasikan dengan menarik turunkan pengucapan kata dan kalimat. Cara melatih artikulasi. Menurut Wulandari Oki dan kawan-kawan tahun 2015, ucapan kata sesuai pedoman yang berlaku. Contohnya, pelafalan kata berani yang artinya tidak takut seharusnya diucapkan berani dan bukan berani. Tempat berlangsungnya artikulasi. Menurut Triadi, Rai Bagus dan MH Ratna Juwitasari tahun 2021, halaman 80 sampai 84. Yang pertama, bilabial. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dan bibir atas sehingga menghasilkan bunyi B dalam kata bawel. Bunyi P dalam kata panci. Bunyi M dalam kata makan. Tempat berlangsungnya artikulasi. Menurut Ahyarudin,
dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 40 labiodental. Bunyi yang dihasilkan apabila bibir bawah bersentuhan dengan ujung gigi atas sehingga menghasilkan bunyi F dalam kata folio. Bunyi V dalam kata vital. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Ahyarudin dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 40. Apikodental. Bunyi yang dibentuk dengan ujung lidah menyentuh atau mendekati gigi atas sehingga menghasilkan bunyi T dalam kata takut. Bunyi D dalam kata dalam. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Triadi, Rai Bagus, dan MH, Ratnajuitasari, dan kawan-kawan. Tahun 2021, halaman 80 sampai 84. Apicoalveolar. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gusi atas proses ujungnya sehingga menghasilkan bunyi D dalam kata dapur. Bunyi R dalam kata runtuh. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Ahyarudin dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 40. Laminopalatal. Bunyi yang dibentuk dengan depan lidah menyentuh atau mendekati langit-langit keras sehingga menghasilkan bunyi eng dalam kata nyindir. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Triadi, Rai Bagus, dan MH, Ratnajuitasari tahun 2021 halaman 80 sampai 84. Laringal. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorokan, cara kerjanya ialah udara yang keluar dari paru-paru kegesek ke tenggorokan sehingga menghasilkan bunyi H dalam kata handuk. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Triadi, Rai Bagus, dan MH, Ratnajuitasari tahun 2021 halaman 80 sampai 84. Dorsovelar. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan kekak. Cara kerjanya, pangkal lidah menyentuh kekak sehingga menghasilkan bunyi K dalam kata kasar. Bunyi G dalam kata geram. Bunyi eng dalam kata tulang. Tempat berlangsungnya artikulasi menurut Ahyarudin dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 40. Glotal. Bunyi yang dihasilkan oleh pita suara yang dirapatkan sehingga arus udara dari paru-paru tertahan. Contohnya pada lambang tanda tanya atau K dalam kata giat. Simpulan. Artikulasi merupakan kemampuan mengombinasikan lafal atau pengucapan kata. Dengan memperhatikan artikulasi, pengucapan kata akan lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Kita bisa lihat bahwa tempat artikulasi di atas menghasilkan bunyi konsonan saja. Tidak ada bunyi vokal yang tercipta pada pertemuan artikulator-artikulator di atas, karena bunyi vokal tidak mendapatkan hambatan apapun dari alat ucap. Pemproduksian bunyi vokal misalnya dapat membantu kita untuk memproduksi bunyi I, sedangkan posisi lidah yang rendah dapat membantu kita dalam menghasilkan bunyi
A. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.